Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Giriansyah dengan NIM 1831501109 dengan mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Budi Luhur. Lingkungan persaingan. Suatu perusahaan dapat survive dalam jangka panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan persaingan yang umumnya dihadapi dalam lingkungan bisnis, seperti ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Banyak ancaman untuk survival dalam jangka panjang datang dari perusahaan yang belum ada atau belum hadir dalam industri pasar. Ancaman pendatang baru memaksa manajemen puncak untuk memonitor kecenderungan, terutama tren teknologi yang mungkin akan meningkatkan persaingan. Persaingan antar perusahaan yang ada atau rivalry among existing competitors. Dalam industri yang sudah matang, pesaing yang ada bukanlah sebagai ancaman, karena secara spesifik masing-masing perusahaan telah menemukan ceruknya. Bagaimanapun perusahaan manajemen, kepemilikannya, atau aturan main dalam meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka yang panjang. Daya tawar para penyalur, bargaining power of supplier. Para penyalur yang memiliki akses untuk membatasi sumber daya atau siapa yang mendominasi industri mereka pasti akan menggunakan pengaruh tersebut. Banyak perusahaan mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka pada suatu perusahaan untuk membatasi kekuatan tawar penyalur tersebut. Daya tawar pelanggan atau bargaining power of customer. Pelanggan dapat tumbuh kuat dan besar sebagai hasil penguasaan pasar oleh mereka. Sebagai contohnya, Walmart adalah pelanggan paling besar untuk konsumen paket produk dan sering juga mendiktekan terminologi kepada pembuat barang-barang tersebut. Demikian juga perusahaan raksasa seperti Procter dan Gamble. Ancaman barang pengganti atau threat of substitutes. Kemungkinan pelanggan dapat menggunakan produk yang lain atau berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ancaman barang pengganti. Oke, itu dari penjelasannya. Selanjutnya kita ke strategi persaingan. 5 dasar strategi kompetitif. Strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, strategi persekutuan. Kita mulai dari keunggulan bersaing. Dasar strategi persaingan. Strategi kepemimpinan biaya, menjadi produsen produk dan jasa dengan biaya yang lebih rendah di dalam suatu industri memungkinkan sebuah perusahaan untuk menurunkan harga jual produknya kepada para pelanggan. Pesaing dengan biaya yang lebih tinggi tidak bisa bersaing dalam harga dengan perusahaan yang lebih unggul dalam biaya ini. 2. Strategi diferensiasi. Mengembangkan berbagai cara untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa perusahaan dari para pesaingnya atau mengurangi
diferensiasi para pesaingnya. Hal ini dapat memungkinkan sebuah perusahaan untuk berfokus pada produk atau jasa agar mendapatkan keunggulan dalam segmen atau ceruk tertentu suatu pasar. Strategi inovasi memungkinkan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Hal ini dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang unik atau masuk ke dalam pasar yang unik. 3. Strategi inovasi menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Hal ini dapat mengembangkan berbagai hal produk dan jasa yang unik atau masuk ke dalam pasar yang unik. Hal ini juga dapat melibatkan perusahaan radikal atau proses bisnis dalam memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa yang begitu berbeda dari cara bisnis dulu dilakukan, hingga dapat mengubah struktur dasar industri. 4. Strategi pertumbuhan secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diversifikasi produk dan jasa baru, atau berintegrasi ke dalam produk yang jasanya berhubungan. Contohnya, Intel telah meningkatkan kapasitasnya dan menurunkan biaya-biayanya, seperti yang dilakukan pesaingnya dengan mempertemukan teknologi yang telah dijalankan secara perancang dan desain dan fabrikasi chip yang terintegrasi. 5. Strategi persekutuan atau aliansi membuat hubungan dan persekutuan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Hubungan ini dapat meliputi merger, akuisisi, joint venture, membentuk perusahaan virtual, atau kesepakatan pemasaran, manufaktur, atau distribusi antara suatu bisnis dengan mitra dagangnya. Strategi pada tingkat bisnis ada 3: kepemimpinan biaya atau cost leadership, 2. Diferensiasi, 3. Fokus. Ini grafik bisnis generik. Jelasinnya. Cost leadership, strategi pada tingkat bisnis. Usaha konstan untuk menekan biaya melalui 1. Membangun skala fasilitas yang efisien. 2. Kontrol ketat terhadap biaya produksi dan overhead. 3. Minimalisasi biaya penjualan, R&D, dan pelayanan. 3. State of the art manufacturing facilities. 5. Monitoring biaya aktivitas yang disediakan oleh outsider. 6. Penyederhanaan proses. Bagaimana memperoleh keuntungan biaya? 1. Tentukan dan kontrol dorongan biaya. 2. Susun kembali value chain jika dibutuhkan. Resiko utama cost leadership strategi pada tingkat bisnis. Perubahan drastis teknologi dapat menghilangkan keunggulan biaya yang Anda miliki. Pesaing dapat mulai belajar meniru value chain. Fokus pada efisiensi dapat menyebabkan cost leader melupakan perubahan preferensi pelanggan. Diferensiasi strategi pada tingkat bisnis. Kriteria kunci. 1. Nilai yang disediakan oleh features yang khas dan karakteristik nilai. 2. Komen premium price. 3. Pelayanan pelanggan yang tinggi. 4. Kualitas super. 5. Gengsi atau eksklusivitas. 6. Inovasi yang sangat cepat. Diferensiasi strategi pada tingkat bisnis. Persyaratan usaha konstan untuk membedakan produk dengan cara 1. Mengembangkan sistem atau proses baru, membentuk persepsi lewat iklan, fokus pada kualitas,
kemampuan dalam R&D, memaksimalkan kontribusi SDM dengan turnover yang rendah dan motivasi yang lebih tinggi. Strategi diferensiasi atau biaya rendah yang terintegrasi. Perusahaan yang menggunakan strategi yang terintegrasi dapat lebih cepat beradaptasi, mempelajari keahlian dan teknologi yang baru, memanfaatkan sistem manufaktur yang fleksibel untuk menciptakan produk yang didiferensiasi dengan biaya yang lebih rendah, leverage kompetisi inti lewat jaringan informasi ke banyak unit bisnis, memanfaatkan total quality management TQM untuk menciptakan produk yang diferensiasi dengan kualitas tinggi yang secara terus-menerus menekan biaya. Strategi diferensiasi atau biaya rendah yang terintegrasi. Memahami bahwa strategi tingkat bisnis dengan diferensiasi atau biaya rendah yang terintegrasi melibatkan kompromi. Risiko adalah bahwa perusahaan dapat terjebak di tengah-tengah atau stuck in the middle karena kurangnya komitmen yang sangat kuat atau kurangnya keahlian dalam strategi generik. Southwest Airlines biaya rendah menggunakan satu model pesawat Boeing 737, memakai bandara sekunder, terbang dengan rute pendek, tidak memberikan makanan, waktu berbalik 15 menit, tidak ada kursi cadangan, tidak bisa pesan lewat agen. Diferensiasi, fokus pada kepuasan pelanggan, dedikasi karyawan yang tinggi, layanan baru penerbangan bagi penumpang bisnis, telepon, dan fax. Hal-hal penting untuk keberhasilan strategi. Strategi harus 1. Konsisten dengan kondisi dalam lingkungan persaingan, realistis, disesuaikan dengan sumber daya perusahaan, terakhir dilaksanakan secara hati-hati. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.